Memang gol Faisal Halim itu keren, saudara-saudara. Cantik. Terbaik lah itu. Cerdik. Jadi, menurut saya pantas. Layak untuk memenangkan penghargaan sebagai best goal. Best goal. Gol terbaik di Piala Asia 2023, saudara-saudara. Itu gol yang benar-benar intelijensianya dia bagus. Dia benar-benar, ya keren lah, keren saudara-saudara, keren. Dan dia benar-benar melihat, sebelum menendang itu dia melihat posisi kiper. Jadi bagus lah. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada muatan politik, tanpa ada provokasi kebencian. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, kita akan membahas gol terbaik Piala Asia 2023 melalui Faisal Halim. Tahniah saudara-saudara, tahniah. Congratulations. Jadi gol Faisal Halim waktu melawan Korea Selatan. Gol yang menurut saya benar-benar cerdik, baru saja dinobatkan, ditetapkan sebagai best goal Piala Asia 2023 yang lalu, saudara-saudara. Sebuah gol yang benar-benar menunjukkan kecerdikan, intelijensia seorang Faisal Halim, pemain sayap dari Malaysia, Harimau Malaysia, pemain sayap, wingernya Selangor, saudara-saudara. Keren, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, seperti halnya turnamen-turnamen yang selalu diselenggarakan, yang sudah selesai itu selalu ada statistiknya lah, ada trivia, ada award yang tidak resmi maupun resmi. Yang resmi itu ya seperti best player, best goalkeeper, best young player, kemudian best team, fair play award, kayak begitu, itu yang resmi. Yang tidak resmi juga ada, saudara-saudara. Misalnya best goal scorer, kemudian best assist, best save, kayak begitulah. Pokoknya gol terbaik, assist terbaik, penyelamatan terbaik, kemudian apalagi ya statistik-statistik mana itu biasanya di sepak bola itu disebut sebagai trivia. Trivia atau ya award, tetapi bukan award yang utama. Dan itu selalu menarik perhatian para penyokong, para pendukung, supporter, fans sepak bola yang berminat terhadap turnamen itu. Misalnya Piala Asia ini juga diselenggarakan voting, menggunakan voting adalah goal score, gol terbaik, cetak gol terbaik. Gol mana yang disebut sebagai gol terbaik di Piala Asia 2023 itu di voting, saudara-saudara. Ada juga assist. Untuk kategori gol ini, saudara-saudara, untuk kategori gol scorer terbaik, saudara-saudara, gol terbaik di Piala Asia ini ada beberapa nominasinya, nominatornya. Itu gol-gol yang menurut saya cukup bagus juga. Misalnya si Keito Nakamura, itu gol pemain Jepang waktu melawan Vietnam, saudara-saudara. Itu gol yang tembakan dari luar kotak penalti, yang bolanya itu parabolik, itu keren, saudara-saudara. Kemudian ada lagi gol Abdurrahman Gareb dari Saudi Arabia waktu melawan Oman. Itu dia golnya keren karena dia meliuk-liuk. Kayak Lionel Messi begitulah, masuk dari luar kotak penalti, dia meliuk-liuk, mendribble bola melewati beberapa pemain Oman, kemudian masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan yang bersarang ke sudut kiri gawang Oman. Gol yang cukup keren, saudara-saudara. Nominasi lainnya adalah Hasan Al-Haidos
waktu pertandingan melawan Cina, saudara-saudara. Hasan Al-Haidos ini gol juga keren sekali. Keren sekali. Jadi bermula dari sepak pojok, corner kick. Tendangan sudut itu dari sisi kanan pertahanan Cina itu, bola itu di cross ke tengah, kemudian si Hasan Al-Haidos ini pemain bintangnya Qatar itu, pemain nomor 10 itu dengan first time itu langsung melepaskan tendangan volley yang menghujam ke gawang Cina, saudara-saudara. Itu gol yang menurut saya juga cukup keren. Kemudian ada lagi Supacak Saracat. Itu waktu pertandingan Thailand melawan Uzbekistan. Itu gol yang benar-benar berkelas. Supacak Saracat itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Jadi tembakan parabolik ke gawang Uzbekistan. Itu kalau nggak salah di babak 16 besar. Sayangnya Thailand kalah. Kemudian ada lagi gol yang tak kalah keren, adalah Son Heung-min. Waktu melawan Australia, Korea Selatan waktu melawan Australia itu free kick. Tendangan free kick yang keren sekali, saudara-saudara. Tendangan free kick yang keren sekali dari garis luar kotak penalti Australia. Gol yang keren. Kemudian ada lagi Musa Al-Tamari waktu Jordania melawan Korea Selatan. Itu gol juga keren. Jadi menusuk dari kiri pertahanan Korea Selatan, kemudian dia masuk ke tengah, kemudian dia melepaskan tendangan kaki kiri di sekitaran di depan kotak penalti, di sekitar lengkungan itu, garis lengkung. Itu gol yang cukup keren. Kemudian ada lagi Sardar Azmoun waktu Iran melawan Qatar, saudara-saudara. Itu gol setengah bicycle kick. Setengah bicycle kick. Jadi setengah salto. Itu juga gol yang cukup keren. Kemudian Faisal Halim, saudara-saudara. Faisal Halim waktu pertandingan Malaysia, Harimau Malaya melawan Korea Selatan. Itu sebuah gol yang cukup keren, di mana Faisal Halim itu masuk ke kotak penalti Korea Selatan, kemudian meliuk-liuk di situ, mengecoh pemain Korea Selatan. Dia seolah-olah melepaskan bola, ternyata tidak. Dia masih ditekuk sebentar ke belakang, kemudian dia ketika tampaknya itu mau diumpan, mau dipasing ke pemain yang ada di tengah, itu justru dia melepaskan bola, dan itu membuat semua pemain belakang Korea Selatan termasuk goalkeepernya itu terpana. Dari semua nominasi itu, saudara-saudara, dari semua nominasi itu, berdasarkan polling, voting yang dilakukan oleh netizen lah tentu saja. Di situsnya AFC, di media sosialnya AFC, terpilih bahwa gol Faisal Halim ini sebagai yang terbaik. Yang terbaik. Ya, kita bisa maklum, saudara-saudara, kalau berdasarkan voting itu yang menang Faisal Halim. Karena tentu saja mungkin saja netizen Malaysia jauh lebih banyak daripada netizen Korea, daripada netizen Arab Saudi, daripada netizen Thailand, daripada netizen mana lagi? Jepang, macam-macam lah itu. Jadi itu terpilih berdasarkan voting, yang menang adalah Faisal Halim. Tetapi saudara-saudara, terlepas dari voting itu subjektivitas dan tidak bisa menggambarkan realitas yang sebenarnya, karena banyak juga buzzer, saudara-saudara. Tentu saja itu. Tetapi kalau saudara-saudara perhatikan dengan seksama dan dalam pandangan yang jernih, dengan kacamata yang jernih, itu golnya Faisal Halim itu memang benar-benar krusial, benar-benar penting, saudara, dan benar-benar cantik. Itu menunjukkan kecerdikan seorang Faisal Halim dan yang mengobrak-abrik pertahanan Korea Selatan. Bayangin, dia masuk ke kotak penalti Korea Selatan, itu dalam posisi seperti itu seharusnya bola ditendang langsung ke gawang. Dan kalau itu dalam kesempatan pertama itu bola ditendang, mungkin akan digagalkan oleh kipernya Korea Selatan. Tetapi Faisal Halim memilih untuk mengecoh sedikit, apalagi di situ ada backnya Korea Selatan yang nomor 4 itu yang tinggi itu, yang dari Bayern Munchen itu, Kim Min Jae. Bayangin, sekelas Kim Min Jae saja dikolongin. Itu dia memainkan bola masuk ke situ, kemudian dia ditekuk sebentar ke belakang, kemudian dalam posisi seperti itu tampaknya pemain Korea Selatan itu menduga bola akan di-crossing ke tengah. Karena di tengah itu juga ada pemain Malaysia yang siap, kalau nggak salah siap menerima umpan di tengah. Tetapi yang terjadi adalah Faisal Halim memilih memasukkan bola langsung ke gawang, sehingga pemain Korea Selatan itu semuanya terpanjang. Jadi ada 3 pemain defender Korea Selatan di kotak penalti dan 1 goalkeeper. Wah, itu memang keren. Cerdik, saudara-saudara, cerdik. Tidak heran, saudara-saudara, kalau Faisal Halim bisa mencetak gol yang seperti itu. Karena memang Faisal Halim ini dari awal juga sudah saya amati, ini adalah pemain yang sangat cerdik.
sangat sangat bagus lah ini saudara-saudara, pemain yang sangat cerdik. Saya mengingatkan Faisal Halim ini seperti Boas Solosa. Boas Solosa di eranya kejayaannya Boas Solosa. Tahun 2000-an itu. Tahun 2000-an itu Indonesia pernah punya pemain namanya Boas Solosa. Itu juga gaya mainnya persis seperti Faisal Halim ini, cepat, skillful, kemudian cerdik. Nah, ini mirip sekali dan saya tidak heran kalau Faisal Halim bisa mencetak gol seperti, karena memang ya dia punya kualitas. Walaupun secara postur Faisal Halim ini tidak terlalu tinggi, saudara. Ya, bukan tidak terlalu tinggi, pendek lah kita bisa bilang. 158, 160 cm itu 158 ya, 58, 59, 60 cm itu ya pendek, saudara-saudara, untuk ukuran pemain sepak bola, bahkan di level Asia Tenggara sekalipun. Karena sekarang pun Asia Tenggara juga pemain rata-rata 175, 180, tetapi dia 158. Wah, pendek sekali ya, kayak hampir mirip dengan Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak itu juga pendek sekali, juga cepat. Nah, ini adalah tipikal pemain-pemain cepat khas di Asia Tenggara. Ini tipikalnya seperti itu. Di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di mana lagi ya? Singapura. Singapura enggak. Kalau Singapura agak tinggi ya. Pokoknya di Asia Tenggara lah, di Indonesia, Malaysia, Thailand itu, Vietnam itu karakter pemain-pemain sepak bolanya itu, yang wingernya itu pemain karakter seperti ini. Dan ini pemain yang sangat cepat, saudara-saudara. Faisal Halim pemain yang sangat cepat, punya kemampuan dribble yang bagus, dan biasanya kalau di tim nasional Malaysia dia akan berkolaborasi dengan pemain sayap lain, itu Arif Aiman. Pemain sayap Arif. Biasanya itu kalau nggak salah itu Faisal Halim itu di kiri, Arif Aiman di kanan. Nah, biasanya seperti itu. Begitu pula di Selangor itu Arif Aiman main di Faisal Halim main di sayap, di winger. Sementara kalau Arif Aiman kan dari Jordan. Tapi ini memang pemain yang punya bakat sejak lama lah, sejak muda sudah. Saudara-saudara yang belum tahu, bagi saudara-saudara yang belum tahu, Faisal Halim ini adalah pemain dari Pulau Pinang. Pulau Pinang, dia kelahiran Pulau Pinang. Pulau Pinang tanggal 7 Januari 1998. Dan dia dibesarkan, awal karir dia berkarir awal itu di Penang FC. Di Pulau Pinang itulah, di Penang itu. Tahun 2015. Kemudian tahun 2016, saudara-saudara. 2016 itu dia gabung ke Pahang. Dimulai musim 2016 ya, dia pindah, jadi dia start karir itu waktu di Penang masih di Premier League, di Malaysia Premier League itu usia 17 tahun. Kalau nggak salah season 2015. Debut dia itu terjadi di Malaysia Cup ketika melawan PDRM tanggal 17 Oktober 2015 waktu Penang kalah 2-3. Tetapi kemudian di akhir tahun November kalau nggak salah itu dia pindah ke Pahang. Pindah ke Pahang untuk bermain di musim 2016 dan dari Pahang, saudara-saudara, dari Pahang, Sri Pahang, sampai dia bermain di situ kurang lebih sampai 2020, kemudian pindah ke Terengganu untuk musim season 2021 sampai 2022. Nah, statistik dia waktu di Pahang itu dia bermain 60 kali. Total dia bermain 84 kali dengan 9 gol waktu dia main di Sri Pahang. Kemudian selama 2 musim di Terengganu dia bermain 62 kali dengan 21 gol. Kemudian musim 2023 itu dia pindah ke Selangor. Dan di Selangor ini karir Faisal Halim ini semakin mengkilap, saudara-saudara. Semakin mengkilap. Dia di musim 2023 kemarin dia mencetak 12 gol dari 28 pertandingan di semua kompetisi ya, di semua kompetisi, khusus di Liga Super Malaysia dia mencetak 11 gol dari 23 pertandingan, dan itu membuat dia musim 2023 itu dia membawa Selangor FC untuk kalau nggak salah runner up Liga Super Malaysia, dan musim ini akan tampil di Liga Champion Asia 1. Faisal Halim juga tidak hanya bagus di level klub, saudara-saudara. Tidak hanya bagus waktu melawan bersama Penang, Sri Pahang, atau Selangor. Itu Faisal Halim itu juga tampil bagus ketika di tim nasional. Debut dia di tim nasional senior Malaysia itu adalah tanggal 2 Juni 2019 waktu melawan Nepal. Kalau nggak salah itu friendly match. Kemudian waktu tahun 2021 itu dia masuk ke dalam skuad di Piala AFF
2020 ya, yang waktu itu Malaysia, kalau yang waktu di Singapura, yang waktu Malaysia disingkirkan oleh Indonesia. Dikalahkan oleh Indonesia lah. 4-1 atau 5-1 ya, saya lupa itu. Nah, itu dia main di situ dan waktu itu juga penampilannya bagus sebenarnya, tetapi Indonesia jauh lebih bagus. Kemudian karir Faisal Halim ini semakin mengkilap, semakin moncer, semakin bagus ketika Kim Pan-gon menjadi pelatih di tim nasional Malaysia. Ketika Kim Pan-gon menjadi pelatih di tim nasional Malaysia dan Kim Pan-gon menggunakan skema 3 striker di depan. 2 striker sayap, wing striker, dan 1 striker tengah. Biasanya kolaborasi Faisal Halim itu dengan Arif Aiman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di tengahnya bisa Darren Lock, bisa siapa lagi, Sumareh atau siapalah itu. Penyerang lah, Romel Morales, bisa macam-macam. Tetapi biasanya Faisal Halim dan Arif Aiman itu tidak tergantikan. Posisi dia itu akan selalu stay di situ, baku di situ, selalu mendapatkan kepercayaan untuk bermain di salah satu di sayap itu. Dan itu selalu dijalankan dengan sangat bagus. Selain assist, saudara-saudara, Faisal Halim ini sudah mencetak setidaknya 15 gol untuk tim nasional Malaysia, untuk Harimau Malaya dari 32 pertandingan. Dan yang paling banyak itu terjadi pada tahun 2022. Tahun 2022 dia mencetak 8 gol dari 12 pertandingan Harimau Malaya. Dan tahun 2023 dia mencetak 6 gol dari 13 pertandingan Harimau Malaya. Untuk season ini, tahun ini 2024 ini dia baru mencetak 1 gol dari 3 pertandingan. Dan itu gol yang satu-satunya gol di tahun 2024 itu terjadi waktu melawan Korea yang kemudian ditetapkan sebagai best goal Piala Asia 2023. Kalau saudara-saudara ingat, sebelum Faisal Halim, saudara-saudara, sebenarnya ada juga pemain dari Asia Tenggara yang golnya pernah ditetapkan sebagai gol terbaik di Piala Asia. Kalau saudara ingat tahun 1996, mungkin beberapa belum lahir. Faisal Halim pun juga belum lahir mungkin. Jadi waktu 1996, Piala Asia 1996 itu juga ada pemain dari Asia Tenggara yang golnya itu ditetapkan sebagai gol terbaik di Piala Asia. Waktu itu adalah Widodo Cahyono Putro waktu pertandingan tim nasional Indonesia melawan Kuwait. Kalau nggak salah Piala Asia-nya di Uni Emirat Arab. Waktu itu Widodo Cahyono Putro itu melakukan bicycle kick. Gol salto, saudara-saudara. Itu gol keren dan golnya itu kemudian ditetapkan sebagai gol terbaik Piala Asia waktu Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Kuwait. Setelah Widodo Cahyono Putro, saudara-saudara, pemain ASEAN lain yang berhasil menjadi gol terbaik di Piala Asia itu terjadi tahun 2019. Waktu itu Piala Asia 2019 itu kalau nggak salah juga di Uni Emirat Arab. Dan yang berhasil menjadi pencetak gol terbaiknya itu adalah Nguyen Quang Hai dari Vietnam. Waktu itu kalau nggak salah di fase grup, saudara-saudara. Di pertandingan grup, Vietnam menghadapi Yaman. Dan Nguyen Quang Hai. Nguyen Quang Hai. Kemarin juga sampai sekarang juga masih main tuh pemain Nguyen Quang Hai. Sempat main di Prancis di PAOK FC. Itu dia mencetak gol yang sangat keren. Free kick, tendangan bebas dari luar kotak penalti Yaman menggunakan kaki kiri. Jadi tendangannya itu keras parabolik. Kayak mirip-mirip tendangan Lionel Messi. Dari tendangan inilah dia disebut banyak yang bilang itu mirip dengan tendangan Lionel Messi. Jadi Nguyen Quang Hai menjadi pemain Asia Tenggara setelah Widodo Cahyono Putro yang golnya dinobatkan sebagai best goal. Bedanya waktu Widodo Cahyono Putro itu dulu adalah ditetapkan oleh tim teknis dari AFC. Sementara sekarang Nguyen Quang Hai maupun Faisal Halim itu best goal-nya itu ditetapkan berdasarkan voting di media sosial, saudara. Tetapi itu membuktikan bahwa kualitas pemain dari Asia Tenggara ini memang tidak kalah dari pemain-pemain dari Jepang, Korea, Arab Saudi, Qatar, Cina, Iran, dan sebagainya. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan. Kita sudah memperbincangkan, mencakap, membacotin, mengulas, menganalisis tentang gol terbaik Piala Asia 2023 yang dihasilkan oleh Faisal Halim dari Malaysia.
winger Harimau Malaya, pemain sayap Selangor FC, walaupun itu ditetapkan berdasarkan voting, saudara-saudara, berdasarkan voting, tetapi itu adalah gol yang keren sekali. Gol yang keren, apalagi Faisal Halim ini mengalahkan beberapa gol cantik, seperti golnya Keito Nakamura waktu ke pertandingan melawan Vietnam, kemudian golnya Abdurrahman Gareb waktu melawan Oman, kemudian golnya Hasan Al-Haidos waktu melawan Cina. Ada lagi golnya pemain Thailand Supachok Saracat waktu melawan Uzbekistan. Kemudian gol free kicknya Son Heung-min. Nah, keren sudah. Juga Musa Al-Tamari waktu melawan Korea, Jordania melawan Korea. Ada juga dia mengalahkan golnya Sardar Azmoun waktu Iran mengalahkan Qatar. Jadi ini memang benar-benar gol yang cukup keren, yang ya itu menunjukkan kecerdikan Faisal Halim membaca ruang, memanfaatkan visi bermain. Jadi dia mampu melihat posisi lawan dan dia sekaligus menebak kemana kira-kira arah pergerakan lawan dan dia baru memasukkan gol. Itu gol yang keren, saudara. Gol yang cerdik sekali, walaupun bukan bicycle kick atau bukan gol dari tendangan tengah lapangan atau bukan gol yang scorpion kick. Tetapi ini adalah gol yang cukup penting, cukup membuktikan bahwa Faisal Halim adalah pemain yang cerdik, pemain yang pintar, pemain yang pandai, yang mampu memanfaatkan peluang dan visinya bagus. Selamat. Tahniah. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, tidak apa-apa. Abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!